Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami bertiga akan diskusi mengenai berita apa aja sih yang berkaitan sama dinamika kelompok. Di sini saya Indra Apsari dengan NIM 2019 0410121 dari kelas manajemen C. Perkenalkan, nama saya Septaria Kurnia Nabila dengan NIM 2019 04101129 dari kelas manajemen C. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahiningsi, NIM 2019 04101018 dari manajemen C. Oke, jadi kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai dinamika kelompok. Ajak peserta latsar kembali mengenali diri, bangun komunikasi dan kerjasama. Latsar sendiri ini merupakan itu pelatihan dasar dari CPNS. Dan koordinator mereka tuh mengadakan salah satu acara dinamika kelompok. Itu tuh serangkaian materi pembelajaran dalam sebuah pelatihan untuk mempersiapkan mental peserta masing-masing untuk mengikuti pelatihan itu sendiri, membentuk karakter pesertanya sesuai dengan tujuan pelatihan, serta meningkatkan kualitas mereka dengan adanya pelatihan itu melalui menghabituasi peran serta peserta dalam pembelajaran melalui disiplin, kreativitas, kebersamaan, dan tanggung jawab. Kan hal itu pasti penting banget kan buat kayak calon-calon pegawai negeri sipil. Habis itu, selain itu, mereka juga memfasilitasi peserta mereka dengan membangun kelompok yang dinamis dalam proses pembelajaran melalui penguasaan terhadap pengenalan diri mereka masing-masing, pemahaman terhadap orang lain itu kayak mana, cara pandang mereka ke orang lain itu kayak mana, dan komitmen kelompok mereka masing-masing itu kayak mana. Agar setelah mengikuti dinamika kelompok ini, peserta mampu membangun kelompok yang dinamis selama penyelenggaraan pelatihan dalam hal ini latsar. Harapan dari koordinatornya sendiri tuh setelah ngikutin ini peserta tuh bisa mengidentifikasi nilai-nilai diri, kebiasaan diri, mengenal orang lain, membangun kelompok yang dinamis selama penyelenggaraan pelatihan dan menyepakati komitmen bersama dengan mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi tuh kayak yang paling penting tuh mereka tuh diajarin kayak disiplin kayak mana, rasa tanggung jawab yang besar, gimana mereka mengendalikan kelompok itu, cara mereka ngambil keputusan gimana, ya kan? Jadi menurut kalian ini nih udah bagus nggak sih diadain untuk para peserta calon pegawai negeri sipil? Iya sih, kalau menurutku juga bagus sih. Dari tujuan yang tadi dibacakan kan untuk membentuk karakter dari pribadi masing-masing. Jadi ya itu merupakan tujuan yang bagus dalam membentuk karakter diri seorang, juga membentuk kelompok dinamis yang gimana sih caranya biar mereka dapat berkembang atau dapat mengembangkan ide-ide yang mereka miliki, kayak gitu sih. Atau gimana ya? Atau ada tambahan lain? Menurut saya sih setuju dengan pernyataan dari Septaria Kurnia Nabila. Jadi konsep yang dipakai sama koordinatornya ini udah bagus kan? Maksudnya tuh poin terbesarnya kan kayak mana cara mereka tuh bisa mengendalikan
diri mereka kayak mana, mengidentifikasi Cara- nilai-nilainya gimana ya kan. Terus cara mereka memandang orang lain gimana. Nah, kan mereka kan bekerja kan namanya juga dinamika kelompok. Pasti kan secara berkelompok untuk kayak supaya tujuan mereka tuh bisa jadi satu gitu loh. Bisa tercapai bareng-bareng sih. Iya. Benar. Kan jadi cara pandang ke orang lain tuh juga penting banget kan. Kalau seandainya di kelompok ada yang mandang kayak aku nggak suka lo sama dia kayak gini mindsetnya ini udah ditanemin, aku nggak suka sama dia, pasti kan kelompoknya nggak bakal berjalan dengan baik. Ya, betul. Dan rasa tanggung jawab, disiplin tuh walaupun nggak buat CPNS aja, pasti buat semua orang. Iya. Mau orang itu kayak di organisasi, di perusahaan, maupun seandainya mereka nggak ada ikut atau apapun, pasti kan rasa tanggung jawab tuh harus ada dalam diri mereka. Karena kan namanya hidup, pasti kan ada tugas yang harus kita jalanin. Iya, apalagi ya dalam dunia pekerjaan itu tanggung jawab itu nomor 1. Kalau dari diri mereka nggak bisa tanggung jawab, ya nggak bisa lanjut. Maksudnya nggak dalam nggak kayak ada motivasi buat mereka berubah gitu sih. Benar banget. Kalau menurutmu gimana, Wi? Ya benar. Karena dalam dunia kerja itu kan harus ada ya rasa tanggung jawab yang tinggi untuk untuk kedepannya lah intinya. Saling motivasi satu sama lain juga penting ya kan. Ya. Jadi biar mereka tambah semangat. Jadi walaupun pekerjaannya tuh berat, mereka tuh bisa menjalankannya dengan enteng, maksudnya Iya. dengan lebih Terasa ringan. mudah. Dan di sini juga mereka nih cara buat dinamika kelompoknya nih, cara nyatuin dalam satu kelompok pakai kayak games gitu. Jadi kan jadi lebih seru dan lebih aktif. Iya, aktif. Jadi kesimpulannya tuh kalau tentang di pembahasan pertama nih, kesimpulannya dengan adanya dinamika kelompok ini bisa menjadikan kayak membentuk karakter diri seseorang di dalam suatu tim atau grup. Cara kerja mereka gimana, cara pandang mereka gimana, cara mereka menyesuaikan dirinya tuh kayak mana sih. Aku kalau di dalam grup harus kerja kayak mana. Aku harus bisa akrab sama teman satu grupku. Harus bisa saling menghargai pendapatnya. Bisa disiplin, bisa kayak ngeluarin ide-ide yang kreatif. Lebih maju lagi. Nggak monoton gitu loh. Jadi kan kalau monoton kan pasti lama-lama bosen. Iya, betul. Jadinya beban pikiran buat masing-masing mereka. Iya. Kayak nggak ada warna gitu di dalam kelompoknya. Jadi mungkin sekian pembahasan mengenai berita yang pertama ini. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke. Di sini saya akan masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu dinamika kelompok bentuk mental dan karakter anak bangsa di Brebes. Sebanyak 92 orang pelajar baik siswa maupun siswi SMK S. Muhammadiyah Wanasari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kini lebih mengenal berbagai permainan yang dapat memupuk interaksi dan kerjasama.
di mana permainan dinamika kelompok itu merupakan sebuah hiburan agar para murid tidak jenuh menerima teori Wasbang. Tujuan pertama permainan itu juga menciptakan hubungan psikologis, interaksi, dan kerjasama bagi pelakunya sehingga tujuan tercapai. Nah, menurut kalian, apakah tujuan permainan itu menciptakan hubungan psikologis, interaksi, dan kerjasama baik pelakunya sehingga tujuannya bisa tercapai? Iya sih, kalau menurutku dari tujuan psikologis itu dapat meningkatkan kepercayaan diri bagi pelajar, karena pelajar sekarang tuh juga banyak yang kurang percaya diri, misalnya kurang pede dengan lingkungannya atau kurang aktif. Jadi ini sih kalau menurutku baik sih tujuan dari psikologis ini. Kalau menurut Indri atau ada tambahan dari Dwi? Gimana, Indri? Setuju nggak? Maaf, Mohon Indri jangan di-mute. Maaf, kalau menurutku konsep yang dipakai mereka ini bagus sih tujuannya kan, untuk menciptakan hubungan psikologis, interaksi dan kerjasama bagi pelakunya, sehingga tujuan yang mau dicapai itu tuh bisa tercapai. Kan sekarang banyak nggak sih, maksudnya nggak dari cuman pelajar, tapi banyak juga kayak orang yang udah dewasa mungkin, yang udah yang di atas kita juga, mereka kan lebih suka kayak kerjain apa-apa tuh sendiri gitu. Aku tuh sifat egois mereka tuh masih tertanam di diri mereka kan. Aku nih bisa apapun sendiri, nggak perlu kalian pun aku bisa ngerjainnya. Sedangkan kayak gitu kan nggak bisa. Kita pun hidup di dunia ini hidup secara bersosial kan, mau dalam keadaan kita pasti bersosial jadinya. Apalagi kalau kita kerja di perusahaan, pasti kan nanti bakal ada kayak proyek atau proyek yang dikerjain bareng-bareng. Kalau karakter kita sendiri nggak bisa kerja sama orang lain, nggak bisa menyikapinya dengan baik, proyek itu tuh juga nggak bakal nggak bisa maksimal. Nggak tercapai kan. Jadi pokoknya harus bisa menanamkan rasa kebersamaan itu tuh dengan baik. Rasa percaya diri juga. Betul. Ya. Di mana itu kan permainan juga bisa membentuk mental dan karakter atau jati diri pelajar sehingga diharapkan menjadi generasi pemimpin yang gigih dan tidak egois, selalu mengembangkan kerjasama. Menurut kalian itu setuju atau tidak kalau misalkan permainan itu dapat membentuk mental dan karakter atau jati diri bagi pelajar? Setuju sih, sama yang kayak dikatain aku tadi sama Indri juga, kan karakter itu sangat penting dalam diri seseorang toh, untuk membentuk, untuk dalam lingkungan luar tuh harus juga ada karakter diri masing-masing gitu loh, harus pandai-pandai, harus lebih percaya diri. Dalam dunia kerja kan juga itu sangat perlu diperhatikan juga. Ya, lalu kalau ini gimana? Setuju sih, apalagi kan namanya pelajar ya, di sini kan di berita ini kan tadi yang ditujuin kan untuk kayak murid-murid gitu kan, pelajar. Ya kan sebagai penerus bangsa yang nanti kedepannya pasti memimpin bangsa ini kan. Iya. Namanya memimpin, pasti ya bisa mereka memimpin diri mereka sendiri, tetapi kan paling penting pasti bisa memimpin orang lain juga kan. Apalagi kalau jabatannya udah tinggi, pasti mereka punya karyawan atau bawahan yang harus diarahin, dibimbing. Nah, kalau sikap mereka sendiri masih egois atau masih individualis lah, itu kan pasti nggak bisa kan. Kayak mahamin orang lain tuh kayak mana sih? Cara ngarahin orang lain tuh ke yang benar tuh kayak mana gitu.
Jadi ini kesimpulannya itu untuk menciptakan hubungan psikologis, interaksi kerjasama yang baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai. Udahlah ya. Udahlah ya. Ya. Aduh. Ya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga ya, yaitu tentang dinamika kelompok tani. Jadi pemberdayaan kelembagaan petani yaitu merupakan proses perubahan pola pikir dengan mempersiapkan SDM petani menjadi profesional baik dalam teknis budidaya yaitu produksi atau dalam pengelolaan hasil pemasaran dan pengelolaan organisasi. Kemudian terdapat masalah yang sering dihadapi dalam upaya pembentukan kelembagaan petani adalah yaitu rasa percaya diri anggota kepada kelembagaan tersebut dan pengurusnya. Yaitu tanpa rasa percaya diri anggota atau para petani, maka kelembagaan yang dibangun tidak akan kuat dan tidak akan berfungsi dengan baik serta tidak dapat berkelanjutan dengan tidak menghasilkan hasil yang baik. Gimana menurut kalian, apakah rasa percaya diri ini dapat dibangun dengan baik atau tidak? Kalau menurutku sih khususnya ini kan di kelompok tani ya, di mana kayak daya saing mereka kalau dibanding sama perusahaan-perusahaan atau usaha besar lainnya kan kayak masih jauh di bawahnya. Jadi di situ mereka tuh harus bisa numbuhin rasa percaya diri mereka. Kayak ketika mereka diskusi bisa saling nyampein pendapatnya kayak gini, bagusnya kayak gini, ide-ide kreatif, inovatifnya tuh bisa tersalurkan dengan baik. Kalau mereka nggak percaya diri sama sama diri mereka sendiri gitu. Nah kalau udah pendapatku diterima nggak ya, pendapatku bagus nggak ya, sampein aja dulu, nanti kan teman-teman yang kelompok yang lainnya kan bisa memberikan tanggapan mereka kayak mana, baiknya kayak mana, sehingga nanti bisa terambil keputusan yang terbaik, yang disetujui sama kelompok, gitu. Ya, menurut saya setuju juga dengan Indi itu kan karena rasa percaya diri itu kan bisa membuat petani itu menjadi lebih percaya diri karena dia bisa membangun atau membuat suatu produk itu yang bisa berfungsi secara baik untuk kelanjutan petani tersebut sih, biar bisa berkembang juga. Nah, semisal dalam kelompok tani kan mesti ada kayak akan dibentuk pengurusan, kayak ada ketua atau yang lain. Menurut kalian itu bagus nggak sih untuk biar petani itu lebih maju untuk bisa mendapatkan informasi dari luar atau gimana gitu? Jadi membentuk lembaga petani itu baik nggak sih atau pas nggak sih? Gimana menurut kalian? Kalau menurutku sih baik ya, karena kan namanya kelompok tani. Harusnya kan harus kayak yang udah kita pelajari kan harus ada struktur koordinasinya kan. Kayak dari ketuanya siapa, sekretarisnya kah, wakilnya, atau anggota lainnya, seksi apa, bendahara. Jadi segala sesuatu yang ada di kelompok tani itu tuh bisa disusun atau diarahkan lah. Iya, tertata dengan baik gitu ya. Iya, ada tatatannya terstruktur. Terstruktur dengan baik. Terus kan juga kalau adanya ketua kan bisa jadi jalan tengah untuk mereka kalau lagi diskusi. Jadi nggak
saling saut-sautan gitu loh. Jadi pendapat satu sama yang lainnya tuh bisa tersampaikan dengan baik. Iya. Ya sih, kelembagaan kan bisa untuk penyaluran dari hasil petani mereka ini mau didistribusi kemana, ke pasar atau langsung ke warung-warung gitu sih, bisa memudahkan para petani untuk hasilnya itu untuk dikembangkan lagi. Kemudian untuk mendapatkan hasil pemberdayaan yang efektif, maka para petani dan pengurus kelompok yang telah mengikuti pelatihan tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi senantiasa didampingi, difasilitasi, dan dibimbing secara berkelanjutan. Kemudian ada dari tujuan pendampingan tersebut itu antara lain satu, mengetahui seberapa besar penyerapan materi pelatih yang diikuti petani sekaligus melakukan pemantapannya. Kemudian mengetahui penguatan kelompok tani yang telah dibentuk baik kepengurusan ataupun administrasi dan keuangan. Yang ketiga, mendorong pengembangan usaha produktif melalui wadah kelompok. Dari tujuan yang saya sampaikan, apakah ada tanggapan dari kalian tentang setuju atau tidak setuju atau bagaimana? Kalau aku setuju banget karena apa ya, terutama namanya kelompok kan, berkelompok untuk mendapatkan fasilitas lebih atau perhatian lebih, terkhususnya kan kelompok tani, pemerintah bisa melihat mereka tuh lebih mudah gitu loh. Kalau seandainya mereka nggak ada kelembagaan kelompok tani ini kan, sendiri, pemerintah juga akan susah buat data mereka, buat ngasih fasilitas apa sih yang dibutuhin sama mereka. Sedangkan mereka kan mungkin kebanyakan masih petani kecil, yang masih butuh fasilitas yang banyak lah dari pemerintah. Gimana Dwi, ada tanggapan atau Ya, menurut saya ada sih tambahan? setuju, karena kan petani dalam sebuah kelompok itu kan harus harus dibentuk baik dari segi pengurusan maupun administrasi dan keuangannya, karena kan petani berkelompok itu kan lebih mudah diurus. Iya. Dapat dikelola dengan baik, memudahkan sih daripada sendiri-sendiri nanti susah yang mengendalikan waktu atau dari segi kalau berkomunikasi kan lebih baik kelompok daripada sendiri-sendiri. Kurang efektif kalau secara individualis. Betul. Jadi konsep yang dipakai mereka ini bagus, bisa bangun kelembagaan kelompok tani kan. Jadi hasil tani mereka bisa dikumpulin jadi satu, bisa lebih terarah. Ini mau dijual kemana sih? Mau didistribusikan kemana? Jadi kan mungkin keuntungan yang didapat nggak terlalu besar, tetapi ada laba juga yang didapat mereka kan. Jadi hasil tani mereka tuh bisa habis terjual semua gitu loh, dibanding kalau seandainya mereka nggak ada kelembagaan ini, nggak tahu arahnya ini mau dijual kemana sih, kayak random aja gitu mau jual ke sini kan kita nggak tahu minat dari pelanggan tuh sebesar apa dan jumlah keinginannya tuh seberapa sih. Pasti kan jadinya kalau banyak sisa ruginya di petani lagi kan. Iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan petani dengan membuat sebuah kelompok atau sebuah
pengurusan organisasi membuat para petani menjadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi atau untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan, kemudian bisa mendistribusikan hasil yang mereka capai dari tanaman-tanaman yang mereka tanam. Kemudian kalau kita dalam berkelompok kan lebih mudah, efektif, karena rasa kebersamaan itu juga ada daripada kita sendiri-sendiri kan kayak ya ampun kayak nggak asik banget gitu. Ya itu sih lebih mudah untuk diatur dalam memberikan edukasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, ya. Oke, jadi sekian dari diskusi kami mengenai 3 berita tentang dinamika kelompok yang ada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mbak Dina.